Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesenggangan waktu sehingga kita dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap umat Islam diwajibkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tujuan kita dihidupkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Beribadah adalah momen untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Ibadah menurut Ibnu Taimiyah yaitu istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhoi berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun lahir. Majmu'ah Al-Fatawa. Ibadah yang dilakukan manusia manfaatnya bukanlah untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Karena di akhirat kelak tidak ada yang bisa membantu manusia kecuali amal baik selama hidup di dunia. Amal baik itu bisa berupa ibadah kepada Allah ataupun amal baik yang dilakukan terhadap sesama manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, janganlah melelahkan diri dahulu dengan banyak melakukan amal perbuatan. Karena banyak sekali orang yang melakukan perbuatan, sedangkan amal tersebut sama sekali tidak memberikan apa-apa kecuali kelelahan di dunia dan siksa di akhirat. Oleh karena itu, sebelum melangkah untuk melakukan amal perbuatan, ada baiknya mengenal apa saja yang harus dihindari dalam melakukan sebuah ibadah atau amalan tertentu. Sahabat beriman, berikut hal-hal yang harus dihindari dalam beribadah agar ibadah yang dilakukan tidak sia-sia. Yang pertama, tidak ikhlas. Penyebab amal ibadah sia-sia tidak bernilai yaitu disebabkan karena hati yang tidak ikhlas. Ikhlas menjadi kunci amal ibadah kita diterima ataupun tidak. Jangan sampai kita mengerjakan suatu ibadah dengan niat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas. Karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya kecuali yang dilakukan dengan ikhlas." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, takabur. Penyebab amal ibadah menjadi sia-sia selanjutnya adalah karena takabur. Takabur sama dengan sifat sombong, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai manusia yang memiliki sifat ini. Takabur akan membuat seseorang merasa lebih baik dari siapapun dan memandang rendah orang lain. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwa a'lamu bikum idza ansyakum minal ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
Quran Surat An-Najm ayat 32. Ketiga, ujub terhadap diri sendiri. Ujub adalah sifat yang senang membanggakan diri sendiri. Sifat ini membuat kita merasa seolah paling hebat dan kuat dalam hal apapun. Sifat ini termasuk sifat tercela dan merupakan penyakit hati yang harus dihindari oleh umat Islam. Sebab ujub dapat memunculkan sifat ria dan sombong. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ujub adalah perasaan kagum pada dirimu sendiri, sehingga kamu merasa bahwa kamu lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain. Sahabat beriman, padahal semua kelebihan yang kita dapatkan adalah kelebihan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, selayaknya kekaguman hanyalah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada diri sendiri. Dan ingatlah, syaitan akan selalu menggiring manusia untuk masuk ke dalam pikiran berbangga kepada diri sendiri agar amalan manusia tidak mendapat nilai. Contoh sifat ujub yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika rajin beribadah, ia merasa kagum dengan ibadah yang dilakukannya. Ketika merasa cukup berilmu, ia akan kagum dengan ilmunya. Ketika merasa dirinya dermawan kepada semua orang, ia pun merasa kagum atas kebaikannya tersebut. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa keikhlasan niat terkadang dihalangi oleh penyakit ujub. Barang siapa ujub dengan amalnya sendiri, maka akan terhapus amalnya. Syar Arba'in. Sebagai umat Islam, kita harus waspada dengan sifat ujub ini, karena selain keberadaannya yang jarang disadari, sifat ini dapat memunculkan kesombongan dalam diri. Oleh karena itu, berhati-hatilah, karena sifat ujub ini merupakan salah satu penyebab tidak diterimanya amal ibadah. Keempat, mengungkit kebaikan di masa lalu. Penyebab amal ibadah menjadi sia-sia, yaitu mengungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Salah satu contoh kebaikan yang dimaksud adalah berupa memberikan sedekah. Apabila mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan, termasuk dalam bentuk penyakit dan maksiat lisan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famataluhu kamatali safwanin alaihi turubun wa asobahu wabilun fatarakahu soldal. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka, perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kelima, riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah dalam Islam juga menjadi salah satu penyebab amal ibadah kita menjadi sia-sia. Riya dan sum'ah adalah sifat di mana seseorang ingin mendapatkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan amal ibadah. Orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah
biasanya ingin memperlihatkan apa yang dilakukannya agar orang lain bisa melihat dan memuji apa yang dia perbuat. Hal ini banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Melaksanakan ibadah di antaranya haji, umroh, membagikan sedekah, lalu memposting di media sosial dengan tujuan agar diketahui oleh orang lain. Sungguh merugi perbuatan tersebut karena ibadah yang dilakukan tidak bernilai pahala. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung dan terhindar dari perbuatan menghapus pahala ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.